Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Rusmiati, mahasiswa PPG UIN Wali Songo 2023. Saya akan melaksanakan tentang proyek pembelajaran Pancasila atau P5. Gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Istirahat cepat. Terima kasih. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, untuk dapur anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah anak-anak semua, sekarang ibu absen. Siapa yang nggak masuk dan yang masuk? Nah, ini terlebih dahulu ibu absen. Sipa, Hadir. Anissa, Hadir. Intan, Hadir. Kia, Hadir, Bu. Kartika, Hadir. Erni, Hadir. Takim. Hadir. Ya, baiklah anak-anak semua. Hadir semua pada hari ini. Alhamdulillah. Ya. Baik, untuk pada hari ini kita belajar tentang yaitu mengenai kreativitas, yaitu daur ulang sebagai proyek Pancasila, yaitu tentang P5, ya. Nah, itu alur ulang. Tujuannya mengenai daur ulang botol yang berserakan di sekeliling sekolah maupun rumah demi untuk yaitu kebersihan, kesehatan diri kita, dan bagaimana supaya sampah atau botol tersebut bisa digunakan dalam suatu kekreatifan diri kita sendiri. Contoh, untuk kekreatifan menggunakan botol atau sampah bisa kita jadikan untuk yaitu pot bunga atau sayuran, ya. Dan begitu pula bisa dijadikan tas, ya, itu dari botol yang kita gunakan yang sangat banyak sekali, dan sampah yang lainnya pun, ya, itu bisa kita jadikan digunakan untuk berkreatif diri kita untuk masa depan diri kita, kemajuan berkreatif untuk diri kita sendiri, menjalani bekerja, yaitu menggunakan kreatifnya, yaitu dari sampah plastik maupun botol yang ada dalam lingkungan rumah kita, di sekolah kita, ya. Nah, itu
bisa digunakan untuk bertanam-tanaman. Selanjutnya, kita harus mengetahui tentang sampah organik dan non-organik. Baiklah anak-anak semua, selanjutnya kita akan melihat yaitu video. Baiklah, kita mengenal yaitu tentang organik dan non-organik. Lihat. Ya. Ke depan tentang organik. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan karena yang sedang banjir, mengurangi kesuburan tanah hingga menjadi sering. Itu kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya agar mudah diproses dan sampah tidak terlalu menumpuk. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik loh teman-teman. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, karton plastik, kemasan kaleng, botol kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Yang ketiga, sampah B3. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya ya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh, seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya ya. Bagaimana? Mudah kan? Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Baik. Tadi ya anak-anak sudah melihat tentang bertanya sampah organik itu apa tadi? Ya, bagus ya. Contohnya apa? Ya. Ada lagi apa? Sama rumput ya. Nah, banyak anak semua yang membusuk maksudnya ya. Nah, itu namanya organik. Sekarang yaitu apa itu yang disebut non organik? Ya Pak, Kakek? Boleh? Ya. Ya. Jadi, ya itu ya plastik, kaleng, dan yang tertimbun tidak bisa yaitu membusuk. Ya semua ini akan mengerjakan tugas ya yaitu dikerjakan ya satu persatu. Masih semangat anak-anak? Baiklah anak-anak. Sekarang ini ada tugas
ada tugas di bawahnya lalu diisi. Ya, perintah di sini satu-satu Ibu bagikan. Sesuai dengan perintahnya. Udah semua? Ini satu lagi. Ya. Udah semua? Silakan untuk anak-anak semua dibaca. Lalu itu apa perintahnya diisi. Itu zoom namanya. Udah semua anak-anak mengerjakan kan? Baik, anak-anak semua sudah mengerjakan. Baiklah anak-anak semua, sekarang untuk pelajaran ini cukup dan 2 kali untuk besok. Ini mengenai besok tentang LKPD. Baiklah anak-anak, ini udah paham belum tentang materi yaitu non-organik dan organik? Sudah? Nah, baiklah kalau sudah. Nah, materi ini cukup dan besok kita mempelajari kreativitas yaitu dari kotak botol yang kita gunakan yaitu sampah tadi ya. Botol digunakan untuk pot bunga besok ya. Nah itu kita yaitu dari plastik maupun dari botol. Nah, untuk itu besok Ibu sarankan kita jadikan 3 kelompok anak-anak semua ya. Kita yaitu membuat dari botol ya plastik menjadi pot bunga atau sayuran dan lain sebagainya ya. Baiklah anak-anak semua, Ibu jadikan kelompok 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3 kelompok ya. Nah, jangan lupa ke belakang. Jadi semuanya 3 kelompok. Nah, untuk besok kita yaitu untuk membuat ya. Jadi untuk tema hari ini anak-anak baik anak-anak semua, untuk hari ini temanya cukup sekian ya dari Ibu. Sebelum ini kita baca doa. Siapa? Untuk siap doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Ya. Baiklah anak-anak semua.
saja praktek yaitu tentang organik dan non organik ya, dari yaitu botol dan plastik ya. Nah, jadi anak-anak semua memegang antara pas mempraktekkan ini botol, gunting dan ada lilin ya yang sudah tersedia. Sebelum kita mempraktekkan atau itu apa materi yang lanjut kemarin ya, ini materinya. Nah sekarang kita melanjut untuk praktek. Akan belajar tentang yaitu organik. Nah sekarang ibu tanya ya sama anak-anak, organik itu apa? Apa yang melebur? Ya, contohnya apa lagi? Seperti apa? Nah, ya, ya, daun, terus, nah daun, bisa apa itu? Kulit pisang, ya, nah ini, ya, banyak daun, udah membus dulu, ya, itu organik, ya. Nah, maka untuk non organiknya seperti apa? Contohnya itu siapa yang bisa sebutkan dulu tentang non organik tadi? Ya, iya, iya. Sampah yang tidak mudah melebur, maksudnya tidak bisa, ya. Contohnya yaitu plastik, ya. Terpendam adanya yaitu tanah, ya. Itu botol plastik kaleng, ya. Nah itu yang organik, ya. Nah itu perbedaannya antara organik dan non organik, ya. Jadi berbeda. Yang bisa dijadikan pupuk yaitu organik tadi, ya, kulit pisang, daun dan lain sebagainya. Nah kita saling yaitu membersihkan adanya sampah, ya. Itu bisa dikumpulkan lalu kita jadikan pupuk, ya. Sampah yaitu daun pisang yang sudah memburuk, ya. Nah itu jadi pupuk untuk menanam tanaman sayuran maupun buah-buahan dan lain sebagainya, ya. Nah itu. Nah untuk yaitu organik itu dari plastik, contohnya botol. Sangat kita bisa memanfaatkan, ya. Kita manfaatkan botol tersebut, kita ambil daripada mengandung pada diri kita tidak sehat, ya. Lalu dibersihkan, diambil, dimanfaatkan oleh kita. Bagaimana caranya? Dengan karya, ya, aktivitas diri kita, ya, supaya bisa karya kita baik dan bisa itu menggunakan adanya botol, ya. Nah, sayuran itu dijadikan pot, itu dari yaitu organik, contohnya dari botol, ya. Nah itu. Nah anak semua, baiklah anak semua, sebelum kita melaksanakan praktek, nah ibu akan memberikan suatu contoh, ya, dalam video ini kita praktek. Jadi dilihat terlebih dahulu gambar tersebut, ya. Dipotong. Pertama anak semua, ini botol satu dipotong nih, ya. Nah jadi seperti ini, lalu dibuat. Seukuran yang ini, gimana caranya bisa masuk, ya. Ininya nih bisa. Wah, ya, jangan terlalu kecil, ya, botolnya. Nah, ini, ya. Nanti bolongin tuh. Nah, iya. Nanti terus bolongin ini. Nanti video.
seukuran ya, dibolongin. Mana tadi Bu? Ini Bu. Mana? Ini udah ya, ini dibolongin sini ya, jadi ukuran ini mau masuk, nah gitu. Nah, ayo. Ini mana? Rekan? Aku ya, mana dulu? Ini. Nah, ini padi. Ya, ini masukin ini. Panas nggak? Panas? Bal kepala. Panas ini digunting pakai rock. Tutupnya pakai yang Bu. Jadi itu kalau panas itu pas. Jangan ditiru itu udah ini pakai pakai itu. Nah, jangan ditonjok pakai lengan. Pakai gunting paku kaki. Nah, ini terus pakai paku. Nah, bolong. Tuh, pakai itu paku, langsung itu pakai. Nah, ini ya. Ini apa itu, Bi? Nah, modalnya itu. Kita ini aja nih. Lihat dulu. Nah, jadi dibantu. Baiklah anak semua, ini sudah ada yang jadi per kelompoknya. Maka sekarang kita tinggal ngisi tanah ke botol. Ya, tinggal tanam itunya. Ya, udah diambil bunganya. Mana Ibu? Ini pun ada. I love you. Ini Bu, nggak apa-apa Bu. Bisa main ya? Yang penting ada serap ini. Weh. Satu lagi, Ki, nanti. Ya. Coba lihat satu lagi, Ki, biar ini. Ini aku kleok dulu, Ge. Pak. Nih, Ki, satu lagi. Wih, semua. Ya. Tebal si Pama kelas ini. Ini dulu nih. Serahkan sana, ini taruh sana. Ya, taruh ya. Dua, terus ke sana. Ini Satu lagi ya. Terus ini. Ya. Baiklah anak semua, untuk materi kali ini cukup ya. Nah, kita alhamdulillah sudah praktek untuk pembelajaran yaitu P5 ini. Prakteknya menggunakan yaitu apa itu non organik yaitu botol ya. Nah, kita cara menanam bunga di botol yang dibikin kita. Nah, cukup sekian ya untuk materi kali ini, Ibu Andri, dan terima kasih ya kerjasamanya sama Ibu ya. Mungkin anak-anak semua bisa dipraktekkan di rumah ya, jika di ada benda-benda itu bisa kita gunakan ya, diberikan
suatu apa untuk kebaikan kita, masa depan kita, aktivitas apa itu ini kreatif kita ya. Itu cara membuat pot bunga, yaitu dari botol maupun yaitu plastik ya. Nah, jadi anak-anak semua sudah tahu